Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan dengan submateri masalah kependudukan dan sebaran penduduk untuk geografi kelas 11. Nah, di sini nanti kita ada 4 pertemuan yang mana sekarang kita membahas di pertemuan pertama. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk atau pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan satuan per waktu atau unit. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi. Nilai pertambahan penduduk dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Nah, model pertambahan penduduk meliputi model pertambahan Malthusian atau model logistik. Selanjutnya, nilai pertumbuhan penduduk. Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk atau NPP adalah nilai kecil di mana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi di periode waktu unit. Sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya sebuah periode. Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi dalam periode waktu dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya suatu periode. Ketika kita membahas tentang teori-teori kependudukan, pasti tidak asing kita mendengar nama Thomas Robert Malthus. Nah, Thomas Robert Malthus adalah orang yang pertama mengemukakan teori-teori tentang kependudukan atau sering kita pahami dengan sebutan teori Malthus. Nah, Thomas Robert Malthus hidup pada tahun 1776 sampai 1824. Kemudian timbul berbagai macam pandangan sebagai perbaikan dari teori-teori Malthus. Dalam edisi pertamanya, Essay on Population tahun 1798, Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya, yaitu yang pertama, bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia. Yang kedua, nafsu makan tidak dapat ditahan. Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya, pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Dalil yang dikemukakan Malthus juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris atau deret ukur, sedangkan kebutuhan hidup real dapat meningkat secara aritmatik, yaitu deret hitung. Jadi di kita ini sekali lagi bahwa jumlah penduduk itu meningkat secara deret ukur dan kebutuhan hidup meningkat secara deret hitung. Selain itu, menurut pendapatnya, ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan atau kegaduhan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia, yaitu ada jalan namanya ada dua, ada preventive check, yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint, termasuk di dalamnya antara lain penundaan masa kawin, pengendalian hawa nafsu, dan pantangan untuk menikah atau kawin. Lalu yang kedua adalah positive checks, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain ada bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, peperangan. Dan positive check biasanya dapat menurunkan kelahiran pada negara-negara yang belum maju. Yang selanjutnya kita membahas tentang masalah kependudukan. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial. Kenapa demikian? Karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau di masyarakat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah kependudukan terjadi karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tidaklah sama. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan masyarakat dan keadaan lingkungan alam di mana masyarakat itu hidup.
Masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah sosial, moral, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dan salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang banyak ya, angka kelahiran yang tinggi, dan persebaran penduduk yang masih belum merata dan hanya berpusat di beberapa tempat termasuk di Pulau Jawa. Di gambar sini ada persentase untuk jumlah penduduknya ya, yang mana Pulau Jawa tuh hampir 57% ya, dibanding sangat besar dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Dan untuk banyaknya jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi juga atau dapat membuat masalah. Kenapa? Karena ketika jumlah usia produktif lebih sedikit dibandingkan jumlah usia non produktif, pasti akan besar sekali untuk angka ketergantungannya. Itu menjadi masalah nantinya. Dan apabila dibagi lagi menjadi sebab akibat masalah pendudukan, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah kuantitatif, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kedua, jumlah penduduk yang cukup tinggi pertumbuhannya ya, angka kelahiran dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah persebaran atau kepadatan penduduk yang tidak merata. Lalu dari segi kualitatif, yaitu tingkat kesehatan penduduk yang masih rendah, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan pendapatan yang masih rendah juga. Kalau bisa kita bertanya, kira-kira apa sih Pak dampak dari jumlah penduduk atau kepadatan penduduk yang tidak merata? Nah, salah satu dampaknya adalah yang pertama, padatnya wilayah sekitar ya, itu bisa mengakibatkan lingkungan menjadi tidak sehat, lingkungan menjadi kumuh, dan lingkungan menjadi tidak tertata. Banyaknya angka kriminalitas, sampah ada di mana-mana, timbulnya penyakit, lalu juga lingkungan tercemar ya, baik sungai, tanah, dan semuanya, udara. Dan salah satu juga banyaknya sumber daya manusia yang belum terampil di sana, itu juga akan membahayakan bagi keadaan di wilayah tersebut. Lalu kira-kira bagaimana Pak solusi yang bisa diberikan untuk menghindari masalah-masalah seperti yang tadi sudah kita bahas? Nah, salah satu solusinya adalah pemerintah sudah membuatkan program ya, dan lembaga BKKBN ya, program KB, yang mana disarankan untuk mempunyai anak 2. Jadi sebuah keluarga BKKBN ini ada bapak, ibu, dan 2 anak, yang mana di situ ini cukup untuk ya sebuah keluarga yang ideal. Lalu adanya program transmigrasi, yang mana ketika ada suatu wilayah yang jumlah penduduknya overload, nah itu bisa dipindahkan ke wilayah yang memang masih belum banyak penduduk, yang mana akhirnya lebih rata dan tidak berpusat hanya di satu tempat saja. Nah, program-program transmigrasi itu zaman dulu tuh seperti adanya dipindahkan ke Pulau Sumatera, di daerah Lampung, di daerah Bengkulu, atau mungkin di daerah Sulawesi dan sebagainya, agar wilayah-wilayah yang dijadikan tujuan transmigrasi pun dapat maju seperti daerah-daerah yang lainnya. Dan juga untuk peningkatan sarana kesehatan ya, misalnya minimal satu kecamatan ada satu puskesmas atau satu rumah sakit, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat atau mencegah angka kematian di suatu wilayah. Lalu ada juga pembangunan sarana atau fasilitas pendidikan, yang mana tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat ya di setiap wilayah, di setiap pulau, agar tidak terjadi ketimpangan dalam segi pendidikan di suatu wilayah, termasuk khususnya di negara Indonesia. Lalu juga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan manusia dengan pemberian pelatihan atau pemahaman terkait dengan keterampilan, yang mana ketika manusianya memiliki keterampilan yang beragam dan banyak, itu bisa menambah penghasilan ya, lalu dari segi pekerjaan tidak ada lagi pengangguran, dan semuanya bisa
bekerja di sektor-sektor yang mereka kuasai, dan yang mana pastinya ketika itu semua sudah baik ekosistemnya, pasti investasi, keuangan dan semua itu bisa mengcover dengan baik. Itu adalah salah satu solusi dalam permasalahan kependudukan di Indonesia. Ya mungkin masih banyak solusi lain di luar sana, tapi ini salah satu solusi yang mungkin bisa kita jalankan. Nah, lalu kita membahas tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk secara umum atau kita kenal dengan distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada persebaran penduduk secara geografis ya, atau karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya. Dan juga ada persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan, yakni persebaran penduduk secara administrasi atau karakteristik batas wilayah seperti kota A, kota B, desa A, desa B, kecamatan A atau kecamatan B. Ya, lalu dampak persebaran penduduk. Ada nggak sih dampaknya dari persebaran penduduk? Ya pastinya ada. Apalagi jika persebaran penduduk tersebut tidak merata dan terlalu padat dan fokus di satu pulau aja, termasuk yang di sini di Indonesia ini semua terfokus di Pulau Jawa, yang mana ada banyak masalah-masalah yang timbul di sana. Yang pertama adalah luas area pertanian yang menyempit sehingga produksi pangannya menurun. Lalu ada kelebihan jumlah tenaga kerja sehingga jumlah penganggurannya meningkat ya, karena sudah bingung nih mau kemana lagi, karena sudah kantor-kantor yang ada tuh sudah dipenuhi oleh tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Lalu ada kualitas penduduk yang semakin menurun karena fasilitas kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyak. Ini adalah dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Lalu upaya pemerataan penduduk. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi. Nah, hal ini bisa memberikan dampak negatif bagi suatu negara termasuk Indonesia bila tidak diatasi dengan baik dan benar dan cepat. Nah, berikut ini beberapa cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Yang pertama adalah yang sudah kita bahas sebelumnya, menggalakkan program transmigrasi atau pemerataan penduduk disebar ya, sebar di wilayah yang masih minim penduduk. Lalu ada pemerataan lapangan kerja, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana yang tadi 2 anak cukup. Lalu membuatkan undang-undang yang menetapkan usia minimal nikah. Di sini untuk mencegah anak atau menikah di usia yang belum cukup atau usia dini. Lalu ada membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI ya, hingga 2 anak aja ya, itu sesuai dengan program KB tadi. Lalu memberlakukan tarif tinggi bagi para pekerja imigran. Tujuannya gini, selain kita menekan angka kelahiran dari dalam negeri, kita juga menekan angka orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia, karena banyak sekali orang-orang yang dari luar negeri yang tujuannya awalnya hanya main, hanya jalan-jalan, hanya rekreasi, tapi dia menetap di Indonesia. Jadi ini harus diberlakukan tarif ya, agar orang-orang tuh yang datang ke sini dan untuk menetap tuh dia berpikir 2-3 kali. Lalu menyebarluaskan pendidikan ke penduduk dengan berbagai jaringan pendidikan. Jadi tingkat pendidikan anak nantinya pasti lebih bagus dan lebih tinggi. Lalu mempermudah untuk meningkatkan pelayanan bidang pendidikan. Jadi mempermudah aksesnya ya. Jadi tidak ada lagi anak yang putus sekolah, tapi mereka menjadikan pendidikan itu sebagai kebutuhan dan meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi Indonesia, yang mana Indonesia sekarang melakukan pendidikan wajib ya, wajib belajar 12 tahun, jadi harus sampai lulus SMA. Itu merupakan salah satu solusi untuk upaya pemerataan penduduk di wilayah yang tingkat pertumbuhannya cukup tinggi. Ya, setelah kita membahas tentang pertumbuhan penduduk, lalu kita membahas tentang teori Malthus, tentang kependudukan, masalah kependudukan, solusi dan sebab akibatnya. Sekarang ada tugas untuk pertemuan hari ini,
yaitu coba setelah mengetahui permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia yang sebelum sudah kita bahas, coba buatlah poster mengenai himbauan kepada masyarakat dalam mengendalikan jumlah penduduk. Nah, ini bisa kamu gambar di selembar kertas HVS ya. Boleh diberi warna, terserah, dibuat semenarik mungkin, tujuannya untuk masyarakat itu paham dan syukur-syukur mereka mau mengikuti arahannya. Lalu buatlah poster semenarik mungkin ya, supaya dapat menarik pembaca, yang tadi saya bilang menarik pembaca, dan syukur-syukur dapat dilaksanakan. Dan upload poster tersebut di feed Instagram kalian, Instagram kamu, dengan men-tag. Jadi kamu nge-tag Instagram Yayasan Pondok Daun. Jadi kamu upload di feed kamu dan kamu tag Yayasan Pondok Daun. Dan buatlah caption yang menarik dan sesuai dengan poster yang kamu buat. Lalu setelah kamu posting, kamu screenshot postingannya dan kamu kumpulkan di kolom tugas Google Classroom yang nanti saya buatkan. Jadi itu tugasnya ya untuk hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu proses pembelajaran kalian dari rumah, dan semoga dapat menjadi tambahan materi yang baik untuk kalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kami semua dapat terus berkreasi. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.